Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya kedatangan barang baru yaitu Redmi 10C ya. Ini smartphone terbaru dari Xiaomi. Nah, bentuk paketannya begini, hancur ya. Semoga dalamnya tidak ada masalah ya. Nah, Redmi Note 10C ini bisa saya bilang apa ya? Kok bisa ya Xiaomi memberikan harga yang murah tapi chipsetnya itu loh Snapdragon 680 dan Redmi 10C ini menjadi smartphone termurah dengan membawa chipset tersebut. Nah, ini dia ya untuk unitnya. Ini benar-benar fresh, baru, belum saya apa-apain. Seperti biasa ya, di dalam ini bentuk boxnya itu didominasi warna putih, ada gambar smartphone-nya. Nah, di bagian belakang ini ya spesifikasinya ya. Ini spesifikasi lengkap atau bisa saya bilang keunggulan lah yang diunggulkan dari Redmi 10C ya. Ya. Oke, di sini ada Redmi 10C, di sini juga ada, di atas bawah ini kosong. Oke, untuk variannya itu yang saya beli RAM 4 dengan internal storage-nya itu 64GB. Kalau kamu mau beli internal storage yang lebih besar ada 128GB. Tapi RAM-nya itu sama-sama 4. Mungkin ya tujuannya supaya tidak menjatuhkan atau ya tetap membuat laku Redmi Note 11 ya, yang di RAM 4 tuh. Oke, saya buka. Ya, ini sudah terbuka ya. Saat box dibuka, ya, oke, langsung tampak smartphone ya, bukan dus kecil seperti biasanya. Oke, ini dia smartphone-nya, lalu ada ini dia pelindungnya lagi, baru ini dus kecilnya. Oke, saya singkirkan dulu. Di sini ada charger, kepala charger yang dimana outputnya itu 10 watt maksimalnya. Karena setahu saya Redmi 10C ini bisa fast chargingnya itu 18 watt ya. Kalau saya salah nanti saya benar nanti saya tulis di deskripsinya nanti di video ini. Nah, ini ada kabel data USB Type C, USB A to USB Type C. Ya, di sini ada keterangan, tidak ada tulisan ya. Biasanya kan kalau yang 33 watt itu di sini ada tulisan 3A, 3 ampere. Oke. Saya taruh sini dan kosong, tidak ada apa-apa. Langsung ke yang namanya di box kecil ini. Di sini ada SIM ejector ya. Lalu saya buka ini, di dalamnya ini ada yang namanya panduan manual. Terus ini sudah pasti garansi dan ucapan terima kasih telah memilih produk Xiaomi dari Alvin C ya. Itu aja yang kalian mendapatkan dalam paket penjualan. Nah, sebelum saya lanjut ke smartphone-nya, terlebih dahulu saya susun ya. Seperti ini dia untuk smartphone ya, masih dibungkus plastik. Saya buka terlebih dahulu. Nah, untuk warnanya ini yang saya beli itu biru ya. Kalau kamu mau warna lain itu setahu saya ada warna hijau dan warna hitam. Satu lagi dia tersedia ada 3 warna. Terus kok ini udah dibungkus plastik, di sini ada stiker lagi. Ya. Saya buka lagi stikernya ya. Jadi itu dia, kalau kamu beli smartphone ini di luar official store ya. Jadi itu yang harus kamu perhatikan. Dia dibungkus plastik baru ada stikernya. Oke, saya buka. Oke, dulu. Nah, ini smartphone buat saya sih wah banget ya, dengan chipset Snapdragon 680. Harga jualnya itu di 1,8 jutaan ya. Lebih tepatnya 1.899.000 untuk varian RAM 4 storage 64. Kalau untuk varian RAM 4 storage 128GB itu harganya 2.099.000. Kalau kemarin beli flash sale lebih murah 50.000 ya. Dan kemarin ada promo juga. Jadi ini saya beli kemarin 1,8 dengan pembayaran dari OVO atau Dana gitu, dapat potongan lagi 50.000. Nah, ini saya nyalakan dulu pertama kali. Ya. Oke. Di bagian atasnya ini ada port jack audio, terus di bagian kanannya ini ada yang namanya tombol power dan volume.
Terus di bagian bawah ini ada mikrofon, terus ada port USB Type-C dan speaker. Di bagian kiri hanya ada slot SIM tray. Ya, ada SIM tray yang terdiri dari ada 3 slot ya. Jadi bisa pasang 2 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD. Ya, dia sudah berjalan pada MIUI 13. Oke. Untuk keseluruhan ini desainnya sih menarik ya. Ada tekstur. Jadi tidak akan mudah meninggalkan sidik jari. Nah, untuk desain yang namanya di modul kameranya juga ini agak berbeda. Ini kayak kurang lebih mirip kayak Technospark ya. Technospark model-modelnya seperti ini, ada warna hitam dengan dual tone berbeda ya, dan sensor fingerprintnya juga ada di bagian frame hitamnya ini. Oke, terlihat jelek banget sih enggak, jelek sih enggak ya, standar lah ya smartphone 1 jutaan. Nah, ini akan saya susun dulu ya, maksud saya akan saya atur dulu, nanti saya kembali lagi. Oke, ini dia untuk smartphone-nya seperti ini tampilan awalnya ya. Dimana untuk layarnya ini seluas 6,71 inch, dia resolusinya resolusinya HD+, terus dia menggunakan panel IPS LCD. Nah, untuk perlindungan layarnya ini dari Corning Gorilla Glass, tapi tidak disebutkan ya, ini tidak sebutkan generasi keberapa. Ini sumbernya saya ambil dari GSM Arena. Nah, untuk softwarenya itu dia sudah MIUI 13 tadi ya, dan berjalan pada Android 11, masih 11 ya, belum yang 13, belum yang 12. Oke, kalau saya lihat di sini aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall itu cukup banyak ya, ada Twitter, Lazada, Netflix, terus game-game yang mungkin gak akan saya mainkan, ada juga Amazon ya. Berikutnya saya coba ke AIDA 64. Nah, di sini nanti akan di sebelah mana? Sebelah sini saya kayaknya nanti akan saya kasih untuk hasil screenshotnya ya. Nah, saya ke sistem, di mana ini RAM 4 GB, yang tersisa itu 1,7 GB-an ya. Sementara untuk internal storage-nya 64 GB, yang tersisa itu 34 GB. Wow, hampir 50% terisi ya. Mungkin akan lebih besar lagi ketika aplikasi-aplikasi bawaannya sudah terinstall. Ini saya uninstall ya. Lalu dia di sini ya, Qualcomm Snapdragon 680. Oke, dia fabrikasinya itu 6 nanometer. Tadi sudah untuk layarnya 6,7 inch resolusi HD. Terus saya ini lagi baterainya itu 5000 mAh. Dan untuk tadi Androidnya sudah Android 11. Dan untuk kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel ya, tapi untuk bawaannya itu 12, sekian. Jadi ada proses pixel binding, jadi bisa menghasilkan kualitas foto setara 50 megapiksel. Nah, untuk kamera depannya ini hanya 5 megapiksel saja. Lanjut nih ya, dari AIDA 64 saya akan ke DRM Info, di mana bisa dilihat apakah dia mendukung, katanya sih iya. Nah, dia benar ya, dia sudah bersertifikasi Widefine L1. Jadi ini enak banget, bisa menikmati film streaming dari Netflix atau sejenisnya yang dalam kualitas yang HD ya. Ada berapa, kayak kalau setahu saya sih kayak Apple TV atau HBO Go juga termasuk nggak ya, harus ada security Wi-Fi-nya nggak ya. Nah, yang intinya buat kamu penggemar Netflix bisa kok untuk menikmati kualitas HD. Ini sangat bagus banget untuk smartphone di harga tidak sampai 2 juta. Kayaknya sih sangat jarang ya untuk smartphone di bawah 2 juta itu untuk layar ini bersertifikasi Widefine L1. Nah, ada yang hampir saya kelupaan ya. Ini ternyata dalam paket penjualannya tidak diberikan yang namanya soft case ya. Sayang banget sih. Terus untuk layarnya juga tidak dipasangkan screen guard. Kok nggak kayak dulu ya Xiaomi ya, kayak biasa-biasanya maksud saya. Jadi ya kalau kamu beli smartphone ini, mau nggak mau harus beli lagi yang namanya
soft case dan screen guard untuk melindungi smartphone ini. Nah, untuk bodinya sendiri di genggaman ini memang bukan yang besar banget sih ya, agak besar. Tebalnya ya cukup lah ya, tapi masih enak sih sebenarnya. Dan jelas ini penggunaan untuk satu tangan tidak saya rekomendasi. Oke, sekarang saya ke kamera ya. Saya lihat untuk kameranya. Nah, oke, agree. Ya. Saya ke mode Pro. Nah, mode Pro-nya ini ternyata termasuk lengkap juga, good untuk Xiaomi, tapi tidak bisa digunakan untuk pada perekaman video maksud saya. Lalu saya swipe, videonya ini bisa merekam Full HD saja 30 frame per second. Kalau ini sih wajar ya, tapi tidak wajar itu pada Redmi Note 11 atau Poco M4 Pro. Saya nggak tahu di Redmi Note 11 Pro dan Pro 5G juga perekaman videonya mentok sampai mana ya. Buat kalian yang punya dan tahu boleh untuk share pada kolom komentar di bawah. Nah, untuk potretnya ini tidak bisa mengatur tingkatan bokeh ya seperti smartphone Xiaomi seperti Redmi Note 11 lah. Terus untuk mode naik ya hanya untuk kamera belakang saja. Dan saya lihat lagi ke time lapse. Nah, di time lapse ini bisa mengatur speed ya, kecepatan perekaman dan durasinya. Ini sih hal yang bagus untuk smartphone. Tidak sampai 2 juta lagi-lagi ya, atau bisa saya bilang smartphone entry level tapi membawa fitur kamera terbilang banyak loh ya untuk smartphone tidak sampai 2 juta. Nah, untuk hasil fotonya seperti ini. Info tambahannya untuk Redmi 10C ini tidak dibekali namanya NFC dan tidak adanya extended RAM. Untuk perlindungan sertifikasi sih kalau saya lihat sih di GSM Arena ini tidak ada ya. Untuk sertifikasi terhadap percikan air ini nggak ada. Terus untuk pengisian dayanya benar ini support 18 watt, tapi dalam paket penjualan hanya mendapatkan charger 10 watt saja. Jadi kamu harus beli charger yang mendukung 18 watt. Itu untuk info tambahannya, dan sedikit sebelum saya tutup, sedikit saya berikan pendapat saya ataupun bisa saya bilang sedikit aja kesimpulan ya mengenai smartphone ini. Oke, ini smartphone termurah dengan Snapdragon 680. Kehadiran resolusi HD ini memberikan keuntungan pada chipset dan RAM-nya, jadi tidak kerjanya itu tidak terlalu berat jika digunakan pada resolusi Full HD seperti di Redmi Note 11 ya. Jadi ini ya cocok banget buat kamu yang senang bermain game seperti Mobile Legends atau Apex Legends ya, karena di Redmi Note 11 itu bisa dimainkan. Tapi saran saya karena kehadiran RAM-nya itu hanya 4 GB saja, jangan install banyak game. Terus buat yang beli storage 64 GB lebih baik manfaatkan yang namanya slot micro SD. Jadi untuk file-file seperti Jadi untuk file-file seperti foto ataupun video bisa kamu tempatkan di micro SD supaya ruangnya ini tidak terlalu penuh ya, karena tadi kan sisa RAM-nya itu hanya 34 GB-an ya. Mungkin kalau saya hapus-hapus jadi 40 GB-an, termasuk ya nggak gede-gede banget sih 40 GB ya untuk saat ini. Oke, apakah beli ini atau Redmi 10 ya? Kalau dari spesifikasi sih ya ini saya lihat di Kimofil ya, dari skor Antutunya Snapdragon 680 itu sedikit lebih tinggi dibandingkan MediaTek Helio G88. Ini lebih unggul 30 ribuan poin. Ya kalau penggunaanmu hanya sekedar ya santai aja ya, dalam arti begini, ya main game dan resolusi LCD sudah cukup bagimu ya ini aja. Tapi kalau kamu mau mendapatkan kenyamanan lebih seperti yang namanya layar Full HD, terus untuk Corning Gorilla Glass-nya sudah 3, tidak mau lagi capek-capek beli kepala charger yang 18 watt, itu kayaknya sih 18 watt ya, yang 10 ya. Kalau saya salah mohon maaf ya, saya lupa, seingat saya sih itu charger bawaannya itu 18 watt juga. Terus ya refresh rate 90 Hz ya, kamu nggak apa-apa sih beli Redmi 10, tapi kamu harus menambah uang sekitar 200.000 untuk varian RAM 4 dengan internal storage 64 GB. Tapi tadi saya lihat di official store Xiaomi di Lazada itu untuk varian RAM 4 dengan 64 GB itu lagi tidak ada. Adanya itu varian RAM 6 dengan internal storage 128 di harga 2.499.000, lebih mahal 400.000 dibanding Redmi 10C di varian RAM 4 storage 128 GB.
Oke, ini kayaknya itu aja ya, dan akan saya gunakan dulu terlebih dahulu nih ya untuk smartphone ini, dan akan saya bahas nanti di video review. Maka dari itu nih, buat kamu yang belum subscribe, biar nggak ketinggalan video reviewnya, ayo dong subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!